Pernahkah kucing Anda tiba-tiba terdiam, menatap kosong ke sudut ruangan? Atau mungkin ia mendadak lari kencang seolah dikejar sesuatu yang tak terlihat? Sebagian besar pemilik pasti pernah mengalami tingkah laku misterius seperti ini. Dan pikiran pertama yang muncul, biasanya sambil tersenyum adalah, wah, jangan-jangan dia melihat hantu. Tapi bagaimana jika saya beritahu bahwa penjelasan di balik fenomena ini jauh lebih nyata dan bahkan menakjubkan? Hari ini kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan sekadar fenomena paranormal, melainkan pendengaran super luar biasa yang dimiliki hewan kesayangan Anda. Kita akan menyelami dunia suara yang hanya dapat dideteksi oleh kucing. Anda akan memahami mengapa mereka bertingkah begitu misterius. Siapkan diri Anda, beberapa fakta di sini benar-benar akan mengejutkan. Setelah ini, Anda tidak akan pernah lagi memandang kucing Anda dengan cara yang sama. Untuk memahami asal mula kekuatan super ini, kita perlu melihat kembali ke masa lalu. Nenek moyang kucing rumahan kita adalah predator krepuskular dan nokturnal. Kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada kemampuan untuk melacak dan menangkap mangsa kecil yang bergerak cepat dalam kondisi hampir gelap total. Penglihatan memang berperan penting, tetapi alat utama untuk berburu mereka adalah pendengaran. Selama ribuan tahun, evolusi mengasah mekanisme ini, mengubah telinga kucing menjadi semacam lokator biologis yang sempurna. Sebagai perbandingan, batas atas pendengaran rata-rata manusia adalah sekitar 20.000 Hz. Anjing bisa mendengar hingga sekitar 45.000. Lalu, bagaimana dengan kucing? Angka ini bisa mencapai 65.000 Hz, dan bahkan ada beberapa sumber yang menyebutkan hingga 100.000 Hz. Hal ini membuka akses bagi mereka ke dimensi suara yang sama sekali berbeda, yang dipenuhi informasi yang bahkan tidak pernah kita sadari. Mari kita mulai dengan membahas anatomi keajaiban ini. Perhatikan telinga kucing Anda. Telinga ini bukan sekadar bentuk segitiga yang lucu, melainkan perangkat rekayasa yang sangat canggih. Setiap telinga dilengkapi dengan 32 otot. Sebagai perbandingan, kita hanya punya 6 otot di telinga kita. Jumlah otot sebanyak ini memungkinkan kucing memutar daun telinga mereka hingga 180 derajat. Dan yang menakjubkan, mereka bisa melakukannya secara independen. Satu telinga bisa mengarah ke depan, sementara yang lainnya mengarah ke belakang. Kemampuan ini memungkinkan mereka menentukan sumber suara dengan akurasi luar biasa, tanpa perlu memutar kepala sama sekali. Faktanya, daun telinga atau pinna berfungsi layaknya antena parabola. Ia mengumpulkan dan memperkuat gelombang suara, lalu mengarahkannya langsung ke telinga bagian dalam. Mobilitas dan bentuk telinga inilah kunci utama untuk memahami pendengaran mereka yang fenomenal. Bayangkan saja Anda memiliki 2 antena super sensitif yang terus-menerus memindai lingkungan sekitar. Sekarang, mari kita bicara tentang angka-angka yang benar-benar mencengangkan. Seperti yang sudah kita singgung, kucing dapat mendengar dalam jangkauan frekuensi hingga 65.000 Hz atau bahkan lebih tinggi. Apa artinya ini dalam praktiknya? Ini berarti mereka bisa menangkap suara 1,5 oktav lebih tinggi daripada anjing dan 2,5 oktav lebih tinggi daripada kita. Dunia berfrekuensi tinggi ini kita kenal sebagai ultrasonik. Bagi kita, ini adalah keheningan yang total dan mutlak. Namun bagi kucing, itu adalah dunia yang dipenuhi informasi. Kucing mendengar apa yang bagi kita tidak terlihat dan tidak terdengar. Bayangkan sebuah palet suara. Palet suara kita hanyalah satu set warna dasar. Palet anjing adalah versi yang diperluas. Sementara palet suara kucing adalah palet dengan ribuan nuansa tambahan, yang keberadaannya bahkan tidak pernah kita duga. Nah, di dalam jangkauan ultrasonik inilah tersembunyi sebagian besar rahasia di balik perilaku mereka, yang sering kita anggap aneh itu. Baiklah, mari kita bahas soal ultrasonik. Apa sebenarnya dunia rahasia ini yang hanya bisa diakses oleh telinga kucing? Yang pertama dan utama, ini adalah bahasa mangsa utama mereka. Hewan pengerat kecil, seperti tikus rumah, berkomunikasi satu sama lain dengan mengeluarkan suara melengking berfrekuensi tinggi, yaitu dalam rentang 20.000 hingga 100.000 Hz. Manusia sama sekali tidak bisa mendengar suara ini. Namun, kucing mendengarkan percakapan ini sejelas kita mendengar obrolan orang-orang dari ruangan sebelah. Kucing mampu mendengar cicitan tikus dari jarak hingga 20 meter, bahkan jika hewan pengerat itu berada di balik dinding atau di bawah lantai. Jadi, ketika kucing Anda tiba-tiba terdiam kaku dan menatap tajam ke dinding, kemungkinan besar dia tidak sedang bermeditasi. Dia sedang mendengarkan radio tikus, melacak pergerakan calon makan siangnya.
Kemampuan ini telah memberikan keuntungan besar bagi nenek moyang mereka dalam berburu, dan hingga kini tetap menjadi salah satu insting utamanya. Tapi, bukan cuma tikus atau hewan pengerat yang mengisi dunia pendengaran kucing. Serangga juga. Coba Anda pikirkan, seberapa sering Anda melihat kucing berburu lalat? Bagi kita, dengungan lalat hanyalah suara monoton yang mengganggu. Tapi bagi kucing, itu adalah sebuah simfoni lengkap. Kucing tidak hanya mendengar dengungan itu sendiri, tapi juga perubahan frekuensi yang sangat halus. Perubahan inilah yang menunjukkan jalur atau lintasan terbang serangga tersebut. Bahkan, kucing bisa mendengar suara yang dihasilkan oleh serangga lain yang bagi kita dianggap diam atau sunyi. Contohnya, gesekan kaki kecoa di permukaan, desiran sayap ngengat, atau bahkan gerakan laba-laba. Hal ini menjadikan kucing sebagai pembasmi serangga yang sangat efektif. Kucing mungkin terlihat sedang bersantai penuh, tapi telinga radarnya selalu waspada. Telinganya siap menangkap sekecil apapun desiran berfrekuensi tinggi yang menandakan kemunculan target kecil. Sekarang, mari kita tinggalkan sejenak dunia alam dan beralih ke rumah kita sendiri. Anda mungkin berpikir di rumah itu tenang, ternyata tidak. Bagi kucing, apartemen dan rumah kita ini adalah pabrik penghasil hantu elektronik yang sesungguhnya. Hampir semua perangkat modern mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi yang tidak bisa kita dengar. Pengisi daya ponsel, adaptor laptop, televisi dalam mode tidur atau standby, hingga lampu hemat energi dan lampu LED, semuanya berdengung dalam rentang ultrasonik. Bagi kucing, ini bisa menjadi kebisingan latar belakang yang konstan dan mengganggu. Mirip seperti kita yang harus mendengar suara mesin pemotong rumput bekerja tanpa henti di bawah jendela. Inilah mengapa terkadang kucing menghindari tempat-tempat tertentu di rumah atau menunjukkan kecemasan tanpa sebab yang jelas. Mereka hanya berusaha menemukan tempat yang tenang, jauh dari suara-suara yang tidak terdengar oleh kita, tetapi sangat mengganggu bagi mereka. Mari kita keluar di waktu senja. Lihatlah, kelelawar berterbangan di langit. Kita dapat melihatnya, tapi kita tidak mendengar bagaimana mereka berorientasi di ruang angkasa. Tapi, kucing, mereka bisa. Kelelawar menggunakan ekolokasi, yaitu dengan mengeluarkan bunyi klik ultrasonik dan menganalisis gema pantulannya. Rentang frekuensi sinyal tersebut berkisar antara 20 hingga 200 ribu Hz. Dan kucing, dengan batas ambang pendengaran mereka yang tinggi, mampu menangkap sebagian besar sinyal-sinyal ini. Ini adalah salah satu keunggulan evolusioner yang luar biasa. Di malam hari, saat pandangan terbatas, kucing bisa melacak mangsa. Tidak hanya yang ada di tanah, tetapi juga yang terbang di udara. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terkadang kucing tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan menatap langit gelap, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata di sana. Mereka mendengar pembicaraan kelelawar, sinyal navigasi mereka, yang bagi kita hanyalah keheningan malam yang mutlak. Mari kita kembali ke dalam rumah, di mana ada satu misteri lagi menanti. Kucing itu duduk dan menatap lekat-lekat ke dinding atau lantai kamar mandi. Tidak ada apa-apa yang terjadi, suasana sunyi senyap. Tapi, benarkah begitu? Di balik dinding itu, ada pipa-pipa saluran air. Kita hanya bisa mendengar suara air jika kita membuka keran. Sementara itu, kucing mampu menangkap suara pergerakan air di dalam pipa, meskipun alirannya sangat pelan. Ia bahkan bisa mendengar tetesan-tetesan kondensasi yang sangat kecil, yang merambat turun melalui pipa, atau dengungan pelan, yang disebabkan oleh tekanan di dalam sistem. Lebih dari itu, jika ada kebocoran mikroskopis yang tidak mungkin kita lihat, kucing bisa mendengar desisan atau siulan air berfrekuensi tinggi, yang merembes keluar dari lubang kecil. Bapak Amben? Jadi, dalam batas tertentu, hewan peliharaan Anda bisa menjadi detektor hidup untuk masalah pipa, memperingatkan Anda tentang kerusakan tersebut jauh sebelum masalah itu terlihat jelas. Melanjutkan topik suara-suara dari balik dinding, ada tamu tak diundang lain yang mungkin terdeteksi oleh hewan peliharaan Anda. Kita berbicara tentang hama, seperti rayap atau kutu kayu. Saat serangga ini menggerogoti jalur di dalam struktur kayu, mereka mengeluarkan bunyi yang sangat pelan, namun khas. Bunyinya berupa desisan atau gesekan yang samar pada rentang frekuensi tinggi. Telinga manusia biasanya baru bisa mendengarnya ketika koloni hama tersebut sudah berkembang ke skala yang sangat besar. Namun, kucing, berkat indera pendengarannya yang tajam, mampu mendeteksi suara-suara ini bahkan pada tahap yang paling awal. Jika Anda melihat kucing Anda menunjukkan minat yang berlebihan dan berkelanjutan pada area tertentu dari dinding kayu,
skirting lantai, atau perabotan, mungkin ini saatnya Anda mendengarkan instingnya. Ini bisa jadi bukan sekadar rasa penasaran, melainkan sinyal adanya masalah tersembunyi. Ada juga teori yang menjelaskan mengapa kucing terkadang mulai gelisah sebelum badai atau angin topan, padahal langit masih terlihat cerah. Diperkirakan mereka tidak hanya bisa menangkap gelombang suara biasa, tetapi juga infrasound. Frekuensi sangat rendah, di bawah 20 Hz, yang juga tidak bisa kita dengar. Selain itu, pendengaran kucing sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada tekanan atmosfer yang biasanya mendahului perubahan cuaca. Perubahan ini memicu getaran dan suara yang nyaris tidak kita sadari. Bagi kucing, hal ini berfungsi sebagai semacam barometer alami yang memprediksi datangnya badai. Jadi, ketika hewan peliharaan Anda mulai mencari tempat berlindung atau menjilati diri dengan gugup tanpa alasan yang jelas, coba periksa perakiraan cuaca. Mungkin saja dia sudah tahu sesuatu yang belum Anda sadari. Ini adalah bukti lain betapa kaya dan kompleksnya cara mereka merasakan dunia dibandingkan dengan kita. Perlu dipahami bahwa kemampuan pendengaran super kucing bukan hanya terletak pada rentang frekuensi yang luas, tetapi juga pada tingkat akurasi yang sungguh menakjubkan. Mereka mampu membedakan berbagai suara dengan detail yang mengejutkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kucing dapat menentukan sumber suara dengan tingkat kesalahan hanya beberapa sentimeter, bahkan dari jarak hingga 10 meter. Hal ini dicapai melalui analisis perbedaan waktu yang sangat kecil saat suara mencapai telinga kiri dan kanan, serta perbedaan intensitas suara. Otak kucing memproses data ini secara instan, menciptakan peta 3 dimensi, 3D, yang sangat akurat tentang lanskap suara di sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa kucing dapat menentukan dengan tepat lokasi kertas yang berdesis atau berderit, bahkan saat matanya tertutup. Mereka tidak sekadar mendengar suara, mereka melihat suara itu dalam ruang. Kemampuan luar biasa ini menempatkannya sebagai salah satu predator paling efektif di planet ini. Kemampuan luar biasa untuk mendengarkan gelombang ultrasonik ini sudah terbentuk sejak mereka dilahirkan. Anak kucing lahir dalam keadaan buta dan hampir tuli. Saluran telinga mereka tertutup rapat. Namun, hanya dalam beberapa minggu, kemampuan pendengaran mereka mulai berkembang dengan sangat cepat. Salah satu bunyi pertama yang mereka pelajari untuk dikenali adalah panggilan ultrasonik dari induk mereka. Induk kucing menggunakan dengungan dan kicauan berfrekuensi tinggi untuk berkomunikasi. Suara ini tidak terdengar oleh hewan lain sehingga tidak menarik perhatian predator. Ini adalah semacam bahasa rahasia yang hanya mereka berdua yang pahami. Jadi, kecintaan kucing pada frekuensi tinggi sudah mendarah daging. Sejak kecil, mereka mengasosiasikan bunyi tersebut dengan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang induknya. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak kucing cenderung lebih cepat bereaksi terhadap suara wanita atau anak-anak yang biasanya memiliki nada yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita kaitkan semua ini dengan perilaku. Insting berburu kucing bekerja seperti sebuah program yang terstruktur dan teruji, dan pemicu utamanya adalah suara. Setiap bunyi gesekan pelan, decitan, atau derik seketika mengaktifkan naluri predatornya. Saat mendengar potensi suara mangsa, kucing akan terdiam, menggerakkan telinga lokatornya untuk menentukan sumber suara secara tepat, lalu mulai mengintai perlahan tanpa suara. Seluruh tubuhnya menegang, siap untuk melompat dengan kecepatan kilat. Inilah yang menjelaskan mengapa kucing sangat menyukai mainan yang mengeluarkan suara gemerisik atau denting. Suara gemerisik meniru suara tikus yang bergerak melewati dedaunan kering, sementara denting lonceng kecil menyerupai decitan bernada tinggi. Dengan bermain menggunakan mainan seperti itu, kita membiarkan kucing mewujudkan insting alaminya dengan cara yang aman dan menyenangkan. Sayangnya, kepekaan pendengaran tersebut memiliki sisi negatif. Jika bagi kita penyedot debu, vacuum cleaner, hanyalah alat rumah tangga yang berisik, bagi kucing, itu adalah monster sungguhan dari neraka. Masalahnya bukan hanya soal suaranya yang keras. Motor vakum, aliran udara, dan sikatnya menghasilkan badai suara yang sangat kuat dalam rentang frekuensi ultrasonik. Bayangkan Anda mendengar secara bersamaan raungan jet, deru gergaji bundar, dan sirin yang memekakkan telinga. Kira-kira itulah yang dirasakan oleh kucing. Hal yang sama berlaku untuk alat-alat lain yang bising seperti blender, pengering rambut, atau bor. Bagi kucing, suara-suara ini adalah penderitaan fisik dan sumber stres yang berat. Jadi, ketika hewan peliharaan Anda lari ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur saat Anda bersih-bersih, itu bukan karena mereka manja, melainkan reaksi alami untuk melindungi diri. Anda pernah coba diam-diam mendekati kucing? Saya yakin, usaha Anda sia-sia.
Walaupun dia sedang tidur-tiduran, telinganya selalu siaga. Kucing bukan hanya mendengar langkah kaki kita. Dia menangkap suara-suara paling halus yang menyertai gerakan kita. Gesekan pakaian, lantai yang berderit menahan berat tubuh kita, bahkan perubahan napas saat kita berusaha bergerak sepelan mungkin. Pendengarannya begitu akurat, sampai dia bisa tahu kemana kita akan pergi, jauh sebelum kita melangkah pertama kali. Dia mendengar kita mengambil kunci dari meja, dan saat itu juga dia tahu kita akan keluar rumah. Suara kulkas dibuka atau kantong makanan yang digerakkan bisa dia dengar dari ruangan lain. Bagi kucing, mustahil bagi kita untuk bergerak tanpa suara. Kita ini makhluk besar yang berisik, dan setiap pergerakan kita selalu dipantau oleh telinga radar mereka. Lalu, bagaimana dengan suara kita? Sebenarnya, apakah kucing mengerti apa yang kita bicarakan? Tentu saja mereka tidak memahami makna kata-kata seperti kita. Namun, mereka sangat pandai menangkap intonasi, nada, dan warna emosi dalam suara kita. Pendengaran mereka sangat peka terhadap nada bicara. Mereka merespons lebih baik pada suara yang bernada tinggi, lembut, dan merdu. Inilah mengapa kita secara naluriah mulai berbicara kepada kucing dewasa maupun anak kucing dengan nada yang lebih tipis, atau seperti suara bayi. Bagi mereka, nada seperti itu terdengar menenangkan dan ramah, mengingatkan mereka pada suara berfrekuensi tinggi saat mereka berkomunikasi dengan induknya. Sebaliknya, suara yang bernada rendah, keras dan kasar, seperti bentakan atau teriakan, dianggap sebagai ancaman dan agresi. Jadi, jika Anda ingin menjalin kedekatan dengan peliharaan Anda, bicaralah dengannya secara tenang dan penuh kasih sayang. Mereka pasti akan menghargai itu pada level pendengaran mereka sendiri. Sayangnya, sama seperti manusia, kemampuan mendengar kucing juga bisa menurun seiring bertambahnya usia. Proses ini disebut presbiakusis. Biasanya, kondisi ini mulai terjadi setelah kucing berumur 10 tahun dan berkembang secara bertahap. Tanda-tandanya mungkin tidak selalu terlihat jelas. Kucing Anda mungkin mulai mengeong lebih keras karena ia tidak lagi bisa mendengar suaranya sendiri. Ia mungkin tidak bereaksi saat Anda mendekat, sampai Anda berada tepat di depan matanya. Akibatnya, ia jadi lebih sering kaget. Kucing juga bisa tidur lebih nyenyak dan tidak terbangun oleh suara-suara yang biasanya langsung ia tanggapi. Jika Anda melihat perubahan ini pada hewan peliharaan Anda yang sudah tua, penting untuk menunjukkan lebih banyak kesabaran dan perhatian. Dekati dia dari arah yang bisa ia lihat. Gunakan isyarat tangan dan getaran. Misalnya, Anda bisa menghentakkan kaki ke lantai untuk menarik perhatiannya. Dan pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan untuk menyingkirkan kemungkinan masalah kesehatan lainnya. Mengingat sensitivitas pendengaran mereka yang luar biasa, sebagai pemilik yang bertanggung jawab, kita wajib menjaga kesehatan telinga kucing kita. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan akustik yang nyaman bagi mereka. Usahakan untuk tidak menyetel musik atau TV dengan volume maksimal, terutama jika kucing Anda sedang berada di ruangan tersebut. Hindari berteriak atau membuat suara-suara yang terlalu keras dan mendadak. Tempatkan area istirahat kucing, entah itu alas tidur atau rumah-rumahannya, jauh dari peralatan rumah tangga yang bising dan bekerja terus-menerus, seperti kulkas atau mesin cuci. Ingatlah juga tentang potensi kebisingan tersembunyi dari perangkat elektronik. Jika kucing Anda terus-menerus menghindari area dekat stop kontak yang penuh dengan pengisi daya, mungkin sudah waktunya Anda memindahkan tempat istirahatnya. Tindakan sederhana dalam menjaga kenyamanan akustik ini akan membuat hidup hewan peliharaan Anda jauh lebih tenang dan bahagia, mengurangi tingkat stres, sekaligus mempererat ikatan antara Anda dan si kucing. Ada mitos yang sangat umum bahwa kucing itu tidak suka musik. Sebenarnya, anggapan ini tidak sepenuhnya akurat. Mereka memang tidak menyukai musik yang dibuat oleh manusia. Ritme, bass, dan frekuensi yang kita gunakan terdengar asing dan seringkali mengganggu telinga mereka. Tapi, bagaimana jadinya jika kita menciptakan musik yang memang dirancang khusus untuk telinga kucing? Para ilmuwan dan komposer sudah melakukan eksperimen semacam ini. Mereka menciptakan lagu dengan menggunakan frekuensi suara yang berada dalam rentang vokal kucing, serta suara-suara yang mereka anggap menenangkan. Misalnya suara dengkuran, bunyi saat menyusu, atau cicitan burung. Tempo musik ini seringkali disesuaikan dengan ritme denyutan dengkuran seekor kucing, dan hasilnya sangat mencengangkan. Saat mendengarkan komposisi tersebut, kucing menunjukkan tanda-tanda gembira. Mereka akan menggosokkan diri ke speaker, mendengkur, dan perilaku mereka menjadi jauh lebih tenang. Jadi, kucing sebenarnya tidak membenci musik.
Mereka hanya butuh jenis musik yang mereka anggap spesial dan cocok untuk mereka. Dan yang terakhir, bagi kucing, pendengaran bukan sekadar alat untuk berburu, melainkan juga instrumen sosial yang sangat vital. Melalui pendengaran, mereka menginterpretasikan dunia di sekitar mereka, termasuk diri kita. Mereka tidak hanya mendengar nada suara kita, tetapi juga perubahan yang sangat halus dalam tubuh kita. Contohnya, detak jantung yang makin cepat, atau napas yang terengah-engah saat kita sedang gugup atau ketakutan. Mereka bahkan dapat mendeteksi ketegangan otot kita dari suara gesekan pakaian yang kita kenakan saat bergerak. Semua ini memberikan mereka informasi yang sangat melimpah mengenai kondisi emosional kita. Mereka benar-benar bisa mendengar perasaan kita. Inilah salah satu alasan mengapa kucing sering datang untuk menghibur saat kita bersedih. Atau sebaliknya, mereka akan menjauh ketika kita sedang marah. Mereka membaca aura suara yang kita pancarkan. Dunia mereka adalah sebuah simfoni yang kompleks, di mana setiap nada memiliki makna. Dan kita, dalam simfoni tersebut, adalah salah satu peran utamanya. Jadi, intinya apa? Ternyata, dunia kucing kita itu jauh dari kata sunyi dan damai. Ya, sebaliknya, itu adalah samudra suara yang sangat bising dan ramai, yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mulailah dari cicitan ultrasonik tikus di balik dinding, dengungan pengisi daya, atau charger kita yang menjengkelkan, obrolan kelelawar di udara malam, hingga gemercik air yang mengalir dalam pipa. Telinga mereka itu ibarat gadget, superhero sungguhan, yang memungkinkan mereka menangkap seluruh alam semesta yang tersembunyi dari pendengaran kita. Jadi, jika lain kali kucing kesayangan Anda tiba-tiba terdiam, terpaku, dan menatap lurus ke kekosongan, ingatlah satu hal, mereka bukan sedang melihat hantu. Mereka sedang mendengarkan, mereka sedang menganalisis, mereka hidup di dunia yang jauh lebih kaya dan kompleks dibandingkan dunia kita. Saya harap kesadaran ini akan membuat Anda melihat si predator kecil ini dengan rasa hormat dan kekaguman yang jauh lebih besar lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau Anda belajar hal baru tentang hewan peliharaan Anda, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, supaya tidak ketinggalan video baru tentang dunia hewan yang misterius. Sekarang, giliran Anda. Apa reaksi suara paling aneh atau lucu yang pernah Anda lihat dari kucing Anda? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.